Iya, dengar, C. Oke, kamu tahu kan setiap kali teleponnya masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak akan pernah take down video ini. Kenapa sayang? Ada apa? Pasporku kan ada 2. Soalnya aku pernah pertama kali aku ke Hong Kong, pulang kan umroh, jadi kan ke Arab. Terus? Waktu pertama ke Hong Kong kan pasporku dituakan. Nah berarti kan, waktu pulang umroh itu ini pasporku tak benerin, jadi aku proses ke pengadilan ke ini, sesuai udah data di Indo semua kan. Nah tapi ternyata aku harus balik lagi ke Hong Kong karena aku harus ngikutin aturan kalau dataku pernah dituakan. Terus? Dan misalnya aku pengen merubah ID biar dataku sama kayak Indo, itu apa bisa? Ibarat kata seandainya aku tersangka itu pengen menyalahkan diri ngono loh, Ceh. Tidak bisa biar ya? Dataku tuh aman sama biar jadi misalnya tak benerin, aku nggak harus ngubah paspor lagi gitu loh. Tidak bisa sayang. Untuk Hong Kong ID tidak bisa. Nggak bisa ya? Yang kasusnya data ganda itu gimana, Ceh? Kasusnya data ganda karena mereka punya KTP-nya 2. Jadi di KTP pertama itu tahun 80, di KTP kedua 81. Atau mereka beda nama. Jadi kalau kamu kan dari awal sampai sekarang kan tetap cuman KTP 1. Datanya tetap 1. Nah, soalnya kan tahu kan, Cek, kalau di Indo kan gitu ya, misalnya paspor beda kan harus bayar lebih kan. Soalnya misal pengen ke negara lain terus harus gonta-ganti paspor kan sayang. Ibaratnya misalnya aku pengen ganti di sini terus ya itu tadi misalnya menyerahkan diri untuk apa? Mereka kan tidak peduli, mereka taunya yang ada di sini aja, sayang. Taunya yang pertama ya. Betul. Dan ingat, sesuatu itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kamu mau melakukan itu, bisa saja kamu dituduh dengan sengaja penipuan dan kamu bisa dideportasi. Paham nggak? Kalau yang data ganda kan, kalau data ganda kan yang diampuni. Kalau ini kan kamu benar-benar mengetahui bahwa datamu itu palsu. Tapi kalau data ganda itu kan kebanyakan yang mengubah adalah PT. Tapi kalau kamu menyerahkan diri kan mereka menyangka bahwa kamu memalsukan dirimu sendiri. Walaupun sebenarnya PT yang membuat kan, Je. Mana aku tahu? Pasti imigrasi kan, ya? Kan pasti imigrasi berkata mana aku tahu. Itu kan urusannya di Indo ya. Betul. Jadi jangan cari masalah saat tidak ada masalah. Iya. Untuk keselamatan aja. Konsultasi dulu. Iya, jadi untuk keselamatan aja jangan cari masalah kalau nggak ada masalah. Entar malah beribet malah. Iya. Ya pengennya misalnya nanti ganti ini kan pasti misalkan masih ada cita-cita ya pengen lagi gitu, Cek. Masa aku harus ganti paspor gitu kan, bayarnya mahal juga kalau di Indo. Seperti yang saya katakan, konsekuensinya. Kalau kamu tidak mau konsekuensi itu, kalau kamu memperbaikinya di Hong Kong, dideportasi apa gak malah ruwet deh? Apa gak malah larang? Iya, tambah ruwet. Enggak, gak bisa kesini lagi, C, sama aku. Lah iya. Ada yang lain lagi? Lah ibarat kata bayar di Indo setiap kali ganti paspor 5 juta, 7 juta kayak gitu kan. Pusing. Aduh. Kan pusing. Segitu, C, soalnya. Iya. Ya, itu resiko, sayang. Sekali lagi itu adalah resiko di mana kita yang harus menanggung. Nah, benar nggak? Padahal kita kan nggak tahu dulu waktu pertama di PT itu, saya udah kan umurnya udah sesuai, cuman tinggal beberapa bulan gitu loh. Terus PT kan bilang iya bisa, ini sudah masuk kayaknya. Ternyata sampai di imigrasi tetap aja dituakan. Iya. Tapi kalau udah sampai imigrasi kan aku bisa apa soalnya? Soalnya kan aku buatnya paspor udah mulai ini ektp. Jadi kan kesulitan di situnya ya. Iya, Cek.
Kamu harus memilih, membenarkan dirimu di sini, resikonya saya kurang tahu. Tapi resikonya itu. Yang tidak sengaja aja dituduh penjara 3 bulan, diskon 2 bulan, 1 bulan masa percobaan. Nah, kamu yang dengan sengaja, maunya apa coba? Ayo. Lu saya nggak sengaja loh, Cek. Bukan saya yang sengaja. Iya, saya paham, tapi imigrasi kan tidak paham, sayang. Iya. Kan masalahnya ada di imigrasinya. Bener nggak? Iya, Cek. Iya, wes. Nah, berarti yang data ganda itu dulunya berarti beda data juga ya, Cek ya? Betul. Dan mereka punya KTP 2, mereka masuk pakai KTP 2. Tapi masih bisa ya, Cek, pakai 2 KTP mereka. Iya. KTP pertama kelahiran 81, KTP kedua kelahiran 80. Karena itu mereka disidang sekarang. Atau kamu pingin ketemu Pak Jaksa yang ganteng, makanya kamu kepingin juga diubah? Ya bukan itunya, Cek. Biar dataku tuh satu aja pengennya, biar nggak usah banyak data, bikin repot juga. Saya yang repot gitu. Tapi karena itu sudah resiko yang harus ditanggung. Tapi malah pemerintah Hong Kong juga ribet dengan adanya data-data seperti itu. Malah zaman-zaman dulu malah dipenjara, kesuwen, nggak usah disidang, nggak usah diceluk, langsung penjara. Apa ya malah gak ngeluh. Kalau sekarang kan kayak saya ikutin channelnya Yuni kan, ini apa di Hongkong lagi ada ini apa diskon hukuman. Lah ya, hanya ada di Hongkong ada diskon hubungan. Diskon hukuman. Saya tidak berharap karena masih di Hongkong, jadi wes gitu aja. Ya, saya tidak berharap kamu dideportasi ataupun ada masalah, ngerti? Bertahan dengan satu nama, dengan satu identitas. Iya, Cek, makasih ya, Oke, matur nembah nuwun. Bye-bye. Alright. Wes to lah. Lek gak ono masalah jangan cari masalah. Disamakan dengan data yang ada di Hong Kong atau disamakan dengan data yang ada di Indonesia. Bikin mumet sendiri wengko. Bener enggak? Engko lek ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada masalah siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi lebih baik apa adanya saja. Enggak usah neko-neko. Itu pesan saya, jangan neko-neko. Jadi kalau kalian neko-neko terjadi masalah, getun di belakang. Jadi itu aja dari saya, pesan saya, berhati-hati dan waspadalah. Apes tidak ada dalam kalender. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.